Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Weli Mailona dengan NIM 19022137. Di video sebelumnya kita sudah membahas atau saya sudah menjelaskan mengenai konsep dan supervisi pendidikan yang mencakup pengertian, tujuan, dan juga prinsip. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan atau terus-menerus. Artinya tidak serta-merta terjadi kemudian diambil satu keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Bahkan sifatnya bisa tahunan. Dan kalau memang belum ditemukan solusinya, maka ini akan terus berlanjut. Selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisi atau layanan supervisi yang diberikan oleh supervisor kepada guru-guru yang mempunyai masalah tertentu yang menjadi sorotan itu akan terjadi terus-menerus sampai benar-benar mendapatkan solusinya dan terjadi perubahan yang signifikan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru tersebut dan efeknya pada proses pembelajaran dan pada peserta didik. Sebuah proses dapat dimaknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang diatur, yang direncanakan, yang diolah, dan beraturan, dan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan semua kegiatan itu diarahkan kepada satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru memberikan layanan terhadap siswa atau kepada peserta didiknya dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas atau yang terjadi di sekolah. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat tindak lanjut. Kegiatan supervisi yang terjadi atau yang dilaksanakan di sekolah, kepala sekolah bersama dengan supervisor minimal melalui 4 kegiatan atau 4 proses tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan, pasti direncanakan terlebih dahulu. Bahkan semua rencana yang didesain sedemikian rupa, bahkan yang sifatnya dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, dari sisi problemnya atau masalahnya, dan dari sisi kelompok maupun sisi jumlahnya itu harus didesain atau dirancang dengan tepat dalam rangka atau membuat atau menemukan fakta yang empirik, dan kemudian barulah mencari bagaimana solusi dan teknik yang digunakan, dan teknik-teknik yang harus dipilih dalam proses-proses dan instrumen apa yang akan digunakan. Perencanaan supervisi memang haruslah disusun dan didesain atau dirancang sedemikian rupa oleh supervisor supaya tujuannya menjadi lebih terarah dan lebih mudah tercapai. Berdasarkan rencana, maka pekerjaan tidak membingungkan karena sudah didesain
sebelum layanan supervisi ini diberikan. Nah, kegiatan atau proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Karena layanan supervisi adalah suatu proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap masalah atau membentuk untuk meningkatkan skill mereka, maka diperlukannya rata-rata yang real atau yang nyata, yang empirik selama proses yang terjadi. Artinya tidak hanya pelaporan dari si guru atau dari pandangan muka saja, tetapi juga melalui riset yang cukup panjang, apakah dari teman kantor atau dari siswanya, atau dari kita sendiri sebagai suatu supervisor untuk menemukan fakta-fakta yang terkait dengan dan menyelesaikan masalah yang ada pada guru atau pendidik tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian atau evaluasi. Data yang telah dikumpulkan atau dikelola sedemikian rupa dari data-data tersebut, apakah didapatkan dari observasi sendiri atau melakukan kunjungan kelas, laporan-laporan dari teman sesama atau dari siswa, atau bahkan laporan-laporan dari masyarakat atau laporan yang lainnya. Kemudian data-data tersebut dinilai. Yang menilai adalah supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, keberhasilan guru, serta berbagai faktor yang menunjang atau menghambat keberhasilan dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan diberikan layanan supervisi. Kegiatan yang keempat yaitu mendeteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mencoba mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar, dalam rangka mendeteksi berbagai titik masalah, dan supervisor mencoba untuk memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses mengajar di dalam kelas. Mulai dari penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil atau sesama guru maupun dengan siswa, administrasi kelas, dan lain sebagainya yang terkait dengan skill atau kemampuan guru selama proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, itu memperbaiki kelemahan. Setelah ditemukannya kelemahan atau kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Yang kelima yaitu melakukan bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu melakukan bimbingan atau memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya tersebut bisa diterapkan di dalam kelas agar dapat dipraktekkan oleh guru tersebut dalam proses belajar mengajar, sehingga ada kepuasan bagi guru bahwa proses layanan yang diberikan ini benar-benar untuk kepentingan dirinya sendiri dan
juga memberikan dampak terhadap proses pembelajaran di kelas, dan peserta didik pun menjadi lebih nyaman ketika belajar dengan guru tersebut. Nah, proses yang ketiga yaitu yang pertama tadi ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Yaitu semacam pertimbangan sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini yang diberikan kepada guru tertentu memberikan hasil seperti apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan dan rencana tadi ada instrumen khusus yang harus di checklist sejauh mana tingkat keberhasilannya, atau bisa kita hitung dengan persen atau dengan angka atau dengan cara tertentu, tergantung dengan cara instrumen apa yang dibuat oleh supervisor. Evaluasi secara umum memang untuk mengetahui tujuan yang telah dicapai dan hal-hal yang sudah dilakukan atau hal-hal yang belum dilakukan atau yang belum dilaksanakan. Apabila sudah sampai pada tahap keberhasilan yang cukup dan mungkin sampai di sana, tetapi kalau dipandang lebih lagi bahwa proses tersebut belum bergerak atau belum berjalan, maka evaluasi tersebut perlu dilanjutkan untuk proses yang lebih tinggi dan menemukan cara-cara atau strategi yang lebih bagus lagi. Karena evaluasi tidak boleh berhenti pada tahap itu saja, namun harus dilanjutkan agar mendapatkan atau mencapai keberhasilan yang diinginkan atau yang telah dicapai. Nah, teknik evaluasi selanjutnya yaitu ada teknik evaluasi yang harus dilakukan, yaitu dengan wawancara, melalui angket dan observasi, dan bisa menjadi satu titik dalam proses. Selain itu juga digunakan oleh supervisor untuk mendapatkan data-data yang akurat, yaitu dengan cara evaluasi. Nah, proses yang terakhir yaitu tindak lanjut. Dalam kegiatan tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Hasil analisis yang didesain untuk ditindaklanjuti melalui strategi tersebut dan cara-cara yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Cara yang bisa dilakukan minimal ada 3 cara. Yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi, seluruh rangkaian hasil penilaian direview satu persatu. Apabila tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan belum juga tercapai, maka perlu dilakukan penilaian ulang. Cara yang kedua yaitu membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi supervisi pendidikan yang berikutnya. Yang ketiga yaitu melakukan implementasi terhadap interaksi masa-masa berikutnya. Jadi tidak berhenti pada saat ini saja. Kalau belum selesai, maka harus dilanjutkan pada tahun-tahun akademik yang berikutnya. Ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi. Yang pertama, mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, serta menilai dan melakukan revisi. Baiklah, topik yang berikutnya kita masuk ke dalam teknik supervisi pendidikan.
Sebelum itu saya tegaskan lagi, di dalam proses-proses supervisi pendidikan itu ada 4 proses. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, penilaian atau evaluasi. Dan yang keempat, tindak lanjut. Teknik supervisi pendidikan yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual adalah bantuan dilakukan secara sendiri oleh petugas, supervisor, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tetapi juga mungkin juga seorang. Maksudnya, memberikan bantuan pada perseorangan atau individu. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kunjungan kelas. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Dalam hal ini, dalam kunjungan ini dapat dilihat dari dekat atau situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Kegiatan yang kedua yaitu observasi kelas. Adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang subjektif, sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi oleh guru. Yang kedua yaitu tujuannya bagi guru, data yang dianalisis tersebut dapat membantu mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan bagi siswa tujuannya adalah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh yang positif terhadap kemampuan belajarnya. Kegiatan yang ketiga yaitu wawancara perseorangan. Wawancara ini dilakukan apabila si supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu-individu tertentu. Yang keempat yaitu wawancara kelompok. Mungkin pada waktu wawancara individu merasa kurang berani atau kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya atau ide-ide yang dia pikirkan, sehingga apabila didampingi oleh teman atau kelompoknya, maka ia akan lebih berani mengeluarkan ide atau pendapatnya. Teknik yang kedua yaitu teknik yang pertama yaitu teknik individual, yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberikan pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Bentuk-bentuk permasalahan dalam teknik kelompok ini diantaranya yaitu yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Ini bertujuan khusus untuk menghantarkan guru memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua yaitu rapat guru. Rapat guru dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi saat proses belajar mengajar. Teknik yang ketiga yaitu loka karya atau workshop.
yaitu suatu kegiatan belajar mengajar kelompok yang terdiri dari petugas pendidikan yang memecahkan problem atau masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu diskusi panel. Diskusi panel yaitu suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu masalah. Nah, teknik yang kelima dari teknik kelompok ini ialah simposium, yaitu adalah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah, untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai masalah-masalah tersebut. Yang keenam yaitu penataran. Penataran atau in-service training. Yang dimaksud dengan teknik ini dapat dilakukan di sekolah maupun di sekolah sendiri dengan mengundang beberapa narasumber. Dapat juga diselenggarakan secara bersama-sama dengan melibatkan sekolah lain, gunanya untuk menghemat pembiayaan. Yang ketujuh yaitu seminar. Seminar adalah bentuk belajar mengajar kelompok yang dimana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah yang dibimbing oleh seseorang atau pengajar. Sekian dari penjelasan saya mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.